Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semua. Ketemu lagi kita dengan Suara Sepradi yang ini kreasi anak muda Pangkal Pinang nih. Kelompok milenial, kelompok Gen Z semua bergabung di Suara Sepradi. Dan sekarang alhamdulillah semakin booming. Kebetulan hari ini kita kedatangan nih tokoh politik, salah satu tokoh politik Muhammad Rusdi atau biasa disebut Bang Rusdi. Nah, untuk lebih detail, lebih jelas, banyak unek-unek yang masyarakat hari ini bertanya, Bang Rusdi, siapa Bang Rusdi? Sudah itu apa sebenarnya banyak baleho-baleho yang bertebaran di Pangkal Pinang? Mohon penjelasan kepada kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa mengupdate lebih lanjut tentang siapa Bang Rusdi sebenarnya. Silakan Bang Rusdi, kita ini kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Guru. Ya. Yang sudah hadir di Sepradi, Suara Sepradi yang sudah mengundang kita dan merangkah untuk bersilaturahim di Jumat Barokah ini. Ya, lebih lanjut apa yang jadi aktivitas sehari-hari, kemudian pengalaman-pengalaman, karena banyaknya baliho yang bertebaran hari ini kan bikin orang penasaran nih. Sebenarnya siapa Bang Rusdi? Apa sih tujuan ada baliho gitu? Ya, baik, terima kasih. Saya ingin untuk memperkenalkan diri. Kalau nama Muhammad Rusdi, saya rasa mungkin tidak asing lagi di Kota Pangkal Pinang. Pertama, saya memang dilahirkan di Pangkal Pinang, tepatnya di Jalan Balai. Tepatnya di Jalan Balai Taman Siswa. Di situ kita dilahirkan. Dan alhamdulillah dari kecil sampai ketua untuk tinggal di Pangkal Pinang ini. Untuk riwayat pendidikan saya SD-nya itu SD 29. SD 29 di Bukit Tani, Gang Kopi sini. Ya, di situ SD Negeri 29. Di tahun 1975. Di tahun selanjutnya, periode selanjutnya, SMP-nya saya di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang yang ada di Kacang Bedang. Tahun 1988, 88. Dan setelah itu saya melanjutkan ke sekolah menengahnya ke Semean Negeri Kota Pangkal Pinang. Sekarang SMK Negeri 1. Nah, di situ saya untuk SMA-nya, Semeanya ngambil jurusan akuntansi. Nah, setelah itu tahun 88 93 saya kuliah di Perguruan Tinggi Bangka, Guru. Nah, yang ada di Pertiba di Kacang Bedang. Saya ngambil jurusannya ekonomi. Jurusan ekonomi, dan sebelum selesai di 93 92 saya mengabdikan diri untuk aktivitas kerjanya itu di SMA Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang. Nah, jadi kita seorang pendidik, seorang guru di SMA Muhammadiyah ngambil bidang pendidikan guru untuk ekonomi. Nah, saya guru ekonomi di SMA Muhammadiyah. Dan di tahun itu juga kita berkesempatan untuk menjadi guru di SMA Sriwijaya. Nah, sekarang SMA Sriwijaya sudah tutup di Kacang Bedang juga domisilinya. Nah, kebetulan saya juga mengajar di ekonomi, akuntansi, sosiologi, antropologi. Nah, saya pernah mengajar di 2 sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kalau dulu luar biasa kedua SMA ini. Oke, Bang Rusdi, Bung Rusdi, lebih segar Bung Rusdi karena terpaut jauh kan kita nih. Terkait baleho, kan baleho pertama tahun tadi sih 2024
Ya. Kau melihat ada juga baliho Muhammad Rusdi. Ya. Tapi karena situasi kondisi politik di Pangkal Pinang hari itu tidak begitu mendukung, Ya. hari ini muncul lagi baliho nih Ya. dengan format dan porsi yang berbeda. Ya. Nah, alasan klasik selain ingin maju pilkada, Ya. ada alasan klasik lainnya sehingga kau ingin mengabdi Pangkal Pinang memang harus lewat pilkada atau lewat jalur lain itu? Ya. Nah, kebetulan karena guru saya seorang politikus yang mengabdikan diri juga di partai politik. Kebetulan rumah saya ada di Partai Amanat Nasional dan salah satu deklarator Partai Amanat Nasional yang ada di Kota Pangkal Pinang dan di Provinsi Bangka Belitung. Jadi saya diberikan kesempatan di tahun 2009, 2014 periode pertama saya selaku anggota DPRD Kota Pangkal Pinang. Berikutnya di 2014-2019, alhamdulillah saya maju, masih diberikan kesempatan oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Periode ketiganya saya alhamdulillah dipercaya lagi oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk periode 2019-2024. Dapil sama berarti? Dapil yang sama. Nah, saya di 2024 awal munculnya baliho saya, guru, untuk mengabdi, mencoba mengabdi lebih besar lagi, untuk skup yang lebih besar lagi kepada Kota Pangkal Pinang. Kenapa? 3 periode itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya untuk mengabdi kepada masyarakat. Tapi bentuk pengabdian kepada masyarakat bahwa saya ada di DPRD. DPRD itu guru ada 3 fungsi. Baik dia fungsi legislasi, baik dia fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kita tidak masuk ke dalam fungsi eksekusi. Artinya gini, kan nanti dia masuk dalam fungsinya eksekusi, ya. Otomatis kita tidak berperan dalam proses pembangunan, hanya menggiring proses pembangunan. Iya, betul. Nah, jadi 3 periode ini saya rasa belum cukup, karena kita masuk ke dalam 3 fungsi tersebut, tidak masuk ke dalam fungsi eksekusi. Ya. Nah, itulah salah satu kenapa saya ingin lebih dalam lagi untuk memberikan kontribusi pengabdian kepada Kota Pangkal Pinang harus ke eksekutif, bukan ke DPRD-nya. Nah, maka saya mencoba di 2024 untuk maju sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah Kota Pangkal Pinang. Tetapi kondisi politik pada saat itu tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa maju. Nah, di 2025 ya mungkin semua guru adalah ada hikmahnya. Allah akan memberikan yang terbaik, akan memudahkan urusan-urusan yang kita inginkan atas ridho Allah. Di 2025 punya kesempatan, terbuka lagi kesempatannya. Maka saya mencoba ingin untuk ikut dalam konstelasi politik pemilihan kepala daerah wali kota Pangkal Pinang di tahun 2025 ini. Oke, Bung Rusdi, kita nih ngotot ingin maju, banyak sih ya, banyak ngotot ingin maju. Sebenarnya berapa besar cinta Bung Rusdi ini terhadap Pangkal Pinang pertama? Kedua, apa sih yang dilihat di Pangkal Pinang ini sehingga membuat begitu semangat untuk maju gitu? Silakan. Ya, saya niat untuk maju, ingin memberikan pengabdian kepada Kota Pangkal Pinang. Seberapa besar maknanya? Saya, orang tua saya lahir di Pangkal Pinang, saya lahir di Pangkal Pinang, saudara saya semuanya lahir di Pangkal Pinang. Saya lahir di Pangkal Pinang, kecil di Pangkal Pinang, besar di Pangkal Pinang, tua di Pangkal Pinang. Insya Allah mungkin
akhir hayat juga kita di Pangkal Pinang. Oh. Sehingga saya melihat bahwa Pangkal Pinang memiliki makna yang sangat luar biasa. Apa? Sebenarnya kalau saya secara pribadi ada satu yang ingin saya sampaikan. Bahwa saya ingin maju itu, ingin berbuat, memberikan makna, karena sebaik-baiknya manusia, dia bukan diukur dari ibadah sholatnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat yang lainnya. Nah, maka saya punya simbol, saya punya harapan yang besar dengan kata pastabikul khairat. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Nah, maka berangkat majunya saya ini adalah ingin memperbanyak sedekah jariah. Karena itu modal bagi saya. Ya. Memperbanyak sedekah jariah bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Itulah makna yang terbesar bagi saya menyikapi, memandang Kota Pangkal Pinang itu. Artinya masyarakat Pangkal Pinang dan Kota Pangkal Pinang sendiri seperti dalam simbiosis dalam tubuh. Ya. Artinya satu sakit, yang anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Ya. Nah, kalau melihat Pangkal Pinang hari ini, yang kita cintai ini, kemudian banyaknya orang yang ingin merubah Pangkal Pinang ini, apakah Pangkal Pinang ini belum sehat sebelumnya gitu? Coba sebenarnya memang, maka kata berbuat untuk melakukan pembangunan. Sebenarnya Pangkal Pinang, sebuah kota itu, pencalonan ini kan adalah pembangunan yang berkesinambungan. Ya. Bukan berarti setback ke belakang tidak ada pembangunan. Ada pembangunan. Hanya memang pembangunan yang berkesinambungan, mana yang kurang baik, itu coba untuk kita perbaiki, kita baguskan kembali. Yang sudah bagus bagaimana kita mempertahankan. Jadi tidak semata-mata memiliki persepsi ingin untuk berbuat membangun. Yang sudah ada juga itu tanggung jawab sebuah kepala daerah, wakil kepala daerah untuk mempertahankan sebuah pembangunan yang memang benar-benar sudah baik gitu. Banyak sih sekarang kalau kulihat ada dari kelompoknya Jinseh kalau bahasa Anda sekarang. Yang kategori umurnya 20 tahun ke bawah, 17 tahun ke atas, dan mereka nih budak-budak yang tamat sekolah 3 tahun yang lalu SMA, hari ini sudah bisa memilih, 2 tahun yang lalu, hari ini sudah bisa memilih, dan tahun ini yang tamat pada usia 17 tahun dan mereka sudah masuk bikin KTP, menjadi dapil DPT gitu ya. Nah, mereka ini kan orang yang masih rentan terhadap katakanlah politik, terhadap pemerintah, terhadap masih banyak oposisi. Nah, kira-kira populasi atau perkiraan tamatan ini setiap tahunnya, saya perkirakan hampir 4.000 sampai 5.000 orang. Ada yang keluar daerah, ada, tapi ketika pemilihan mungkin akan datang ke sini. Nah, bagaimana kita menyiasati kelompok milenial ini, kelompok Gen Z ini ya, untuk yang karena ini pasti kondisi yang masih paling rentan. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang Bung Rusdi nanti dalam berkampanye, dalam mensosialisasikan program, kemudian pas ketika terpilih, apa yang harus dipikirkan tentang mereka ini? Silakan, Bung. Jadi saya menyikapi di awal dulu, bahwa di tahun 2012, Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia sudah mencanangkan Kota Pangkal Pinang wajib belajar 12 tahun. Nah, saya mengambil dari itu, Guru. Untuk menyikapi masa yang muda-muda ini. Nah, dari wajib belajar 12 tahun artinya bahwa pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah membaca terhadap pertanyaan dari guru itu, bahwa kita harus mampu mendayagunakan kelompok milenial. Nah, dengan adanya kelompok milenial, wajib belajar kita 12 tahun, sehingga setiap tahun itu sekolah-sekolah yang ada di Kota Pangkal Pinang mengeluarkan alumni SLTA, itu Guru, luar biasa persentasenya. Nah, seperti yang apa yang Guru sampaikan tadi, 4.000
Berarti setiap tahun berapa persen kita menelurkan kelompok milenial ini, kelompok subur sebagai penerus bangsa. Nah, untuk kondisi sekarang bahwa memang ini bukan berarti belum dibuka ruang. Sudah dibuka ruang, hanya kita ingin buka ruang yang selebar-lebarnya bagi kelompok milenial untuk berkreasi. Nah, berkreasi ini juga sebenarnya pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah membuat sebuah perguruan tinggi, namanya Akademi Komunitas Guru. Artinya untuk menguatkan keterampilan kepada kelompok-kelompok milenial memiliki keterampilan. Maka salah satu ruang yang harus kita berikan kepada kelompok milenial ini, mereka harus ada ruang tersendiri untuk berkreasi. Nah, kembali setelah kelompoknya Gen Z, milenial, ada dalam satu DPT ini tengok wanita, perempuan. Ya. Yang jumlahnya pun cukup bombastis. Ya. Kalau DPT Pangkal Pinang mungkin 90 ribuan jumlah DPT perempuan. Ya. Sementara laki-laki itu sekitar 74 sampai 76 ribu. Ya. Artinya lebih tinggi lah. Nah, emak-emak ini, kelompok-kelompok ada yang di situ ada milenial, tapi mereka disediakan gender perempuan. Ya. Ketika mereka ini berteriak, akan menjadi suatu perkara yang sangat booming. Ya. Beberapa kasus nasional karena teriakan mak-mak. Ya. Di daerah karena teriakan mak-mak. Ya. Nah, kita meredam atau katakanlah memperdayakan mereka ini sehingga mereka ingin ikut berpartisipasi dalam politik, kemudian berpartisipasi dalam pemerintahan. Apa yang langkah yang harus kita ini kan? Salah satu, kalau terpilih nyalon, kita terpilih guru, harus ada ruang kepada kelompok ini untuk berkreasi. Dalam arti kata berkreasi dari semua sektor. Berkreasi dari semua sektor. Baik dari sisi keseniannya, baik dari sisi kesehatannya, baik dari sisi pendidikannya, baik dari sisi kewirausahaan. Nah, kalau kita membuka ruang untuk beraktivitas bagi kelompok ini, bahwa mereka memang benar-benar kelompok yang potensial. Nah, kelompok produktif ini potensial dan produktif, guru. Kalau potensial tetapi dia tidak produktif, tidak bisa juga. Sehingga dia potensial harus dimanfaatkan. Nah, ruang inilah yang harus kita buka lebar sehingga dari semua sendi, dari semua sektor harus kita buka kepada kelompok-kelompok ini. Sehingga mereka bebas untuk berkreasi, bebas untuk menghasilkan sesuatu bagi kelompok tersebut. Karena ini luar biasa ke depan, bahwa kita menyikapi kelompok milenial ini, bahwa mereka adalah aset bagi sebuah daerah, sebuah negara. Kalau kita sudah memberikan porsi yang besar kepada kelompok milenial ini, insya Allah mereka akan produktif, potensial dan produktif guru nantinya.